mereka? Ikuti terus videonya sampai tuntas. Pada urutan pertama adalah kakeknya Luffy, yaitu Monkey D. Garp. Sejak kecil Garp melatih Luffy dengan kejam katanya. Garp melatih Luffy dengan sangat keras agar Luffy saat besar akan menjadi seorang angkatan laut yang kuat dan pemberani, tidak takut oleh apapun. Namun ternyata seseorang yang singgah di desa Fushia, yaitu Shanks, menjadi inspirasi terbesar Luffy menjadi bajak laut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Luffy sangat optimis untuk menjadi raja bajak laut. Luffy sangat takut kepada Garp, bahkan sampai sekarang pukulan haki Garp dicampur dengan pukulan cintanya membuat Luffy babak belur dan benjol-benjol. Luffy sampai kapanpun akan takut dengan Garp, walaupun dia telah menjadi raja bajak laut sekalipun. Sebenarnya wajar Garp sangat ditakuti, karena saat dia muda dulu, Garp bahkan ditakuti di seluruh penjuru lautan. Dia dikatakan dapat bertarung seimbang hidup dan mati dengan Roger. Selain takut, Luffy juga sangat menyegani kakeknya, karena Garp telah menjadi orang tua bagi Luffy. Orang selanjutnya yang sangat disegani oleh Luffy adalah Rayleigh. Rayleigh merupakan sosok guru yang sangat ditakuti oleh Luffy. Rayleigh juga menjadi orang yang paling disegani oleh Luffy urutan kedua. Perbedaan kemampuan Luffy dan Rayleigh sangat jauh, bahkan ketika Rayleigh sudah tua sekalipun. Saat Luffy mempelajari Gear 4-nya, Rayleigh dengan sangat enteng menghindari semua serangan Gear 4 Luffy tanpa kesulitan sedikitpun. Luffy sangat menghormati Rayleigh, karena dialah Luffy dapat menjadi seperti sekarang. Rayleigh pun demikian. Dia sangat menyayangi Luffy sebagai muridnya. Dilatih dengan orang nomor 2 pada kapal Raja Bajak Laut, membuat kekuatan Luffy meningkat secara drastis. Shanks merupakan inspirasi bagi Luffy saat dia kecil dulu. Dia adalah orang yang membuat Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut. Luffy menganggap Shanks adalah temannya, dan begitu pula dengan Shanks menganggap Luffy sebagai teman. Luffy sangat mengagumi Shanks sebagai seorang bajak laut. Walaupun mereka teman, namun di lautan mereka sebenarnya adalah musuh. Apakah yang akan terjadi jika Luffy dan Shanks bertemu nanti? Akankah mereka bertarung? Semua itu belum dapat dipastikan. Pada urutan selanjutnya adalah Hiken no Ace. Ace merupakan sosok kakak yang sangat dicintai bagi Luffy. Telah berkali-kali saat kecil dulu Luffy bertarung melawan Ace, tetapi sekalipun dia tidak pernah menang. Hal tersebut membuat Luffy segan dan takut kepada kakaknya, walaupun tidak mungkin mereka bertarung atas landasan emosi atau bertarung mati-matian. Ketakutan Luffy lebih kepada rasa segan kepada kakaknya. Sangat disayangkan, sosok Ace harus dihilangkan dari cerita untuk mendongkrak agar Luffy menjadi sosok yang lebih kuat seperti sekarang. Tanpa kematian Ace, Luffy tidak akan sekuat seperti ini. Dia tidak akan memilih untuk berlatih, meningkatkan kekuatannya selama 2 tahun yang disebut sebagai time skip. Selanjutnya adalah Sabo. Sabo juga merupakan sosok kakak bagi Luffy, sama seperti Ace. Saat masih kecil, Sabo juga sangat sering bertarung dengan Luffy, dan Luffy sekalipun tidak pernah mengalahkan Sabo. Kekuatan Sabo saat masih kecil berada di bawah Ace. Walaupun sekarang mungkin Sabo merupakan orang terkuat kedua di pasukan revolusioner. Rasa takut Luffy kepada Sabo sama halnya seperti perasaan kepada Ace. Luffy sangat segan dan menyayangi kakaknya itu. Dikatakan dalam SBS bahwa Sabo mendapatkan pelatihan intens oleh ayah Luffy, sehingga dia meningkatkan kekuatannya dengan drastis. Sabo sangat menguasai haki Bushoshoku. Lalu segala skill bertarungnya adalah skill bertarung naga. Itu dapat dilihat dari segala jurusnya yang mempunyai embel-embel dragon, seperti contohnya Dragon Breath. Lalu karakter yang ditakuti oleh Luffy selanjutnya adalah Mihawk. Saat pertarungan di Marineford, pernah sekali Luffy menghadapi Mihawk. Saat itu Luffy hampir kehilangan tangannya. Kalau bukan karena instingnya yang tajam, pasti saat itu Luffy telah kehilangan kedua tangannya. Dan impian menjadi Raja Bajak Laut hanya tinggal kenangan. Saat sebelum time skip, Luffy hanya dapat berlari ketika bertemu dengan Mihawk. Karena Mihawk merupakan seorang pendekar pedang, otomatis Mihawk juga merupakan salah satu kelemahan Luffy. Karena Luffy karet, maka kelemahan karet adalah benda tajam. Ditambah lagi, Mihawk merupakan seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Jadi wajar saja Luffy akan lari jika bertemu dengannya. Namun, setelah melewati time skip, Mimin rasa haki Luffy juga cukup kuat untuk memberikan perlawanan kepada Mihawk. Apalagi sekarang ini Luffy telah menguasai haki penglihatan masa depan seperti Katakuri. Maka kekuatan Luffy jauh lebih kuat. Jika Luffy berhasil menguasai haki tingkat tinggi seperti yang digunakan oleh Rayleigh dan Hyogoro, kemungkinan Luffy memiliki peluang untuk mengalahkan Mihawk walaupun sedikit. Karakter yang ditakuti Luffy selanjutnya adalah Magellan.
Magellan merupakan salah satu sosok yang ditakuti Luffy. Magellan memakan buah iblis racun, sehingga dia tidak dapat dipukul oleh tangan kosong. Saat sebelum time skip, Luffy pernah dikalahkan oleh Magellan, dan Luffy hampir mati saat itu. Menurut Mimin, saat ini Luffy masih belum dapat mengalahkan Magellan, karena Magellan merupakan sosok musuh yang tidak dapat disentuh. Sedangkan Luffy merupakan tipe petarung fighter tangan kosong. Jika bertemu dengan Magellan, Luffy hanya dapat berlari. Apalagi ketika Magellan mengeluarkan awakening-nya yang sangat menakutkan yang bernama Venom Demon. Racun tersebut dapat merambat melalui tembok, seperti virus yang mematikan. Nah, seperti yang Mimin sebutkan sebelumnya, saat ini Luffy sedang berlatih menggunakan haki tingkat tinggi bersama Hyogoro. Dengan haki tersebut, Luffy dapat menyerang musuh bahkan tanpa menyentuhnya. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang bisa Luffy gunakan untuk mengalahkan Magellan. Jika suatu saat mereka bertemu kembali dengan dinding yang tidak terlihat, Luffy dapat menyerang Magellan tanpa harus mengenai tubuh racunnya. Itu merupakan kemampuan yang sangat berguna dan sangat membantu Luffy. Lalu orang terakhir yang paling ditakuti Luffy adalah Nami. Tidak terhitung rasanya berapa kali Luffy babak belur terkena hantaman pukulan Nami. Dia bahkan sangat ketakutan apabila melihat Nami begitu marah. Luffy terkadang berdarah-darah hampir mati terkena bogem mentah Nami. Terkadang banyak sekali fans One Piece bertanya, kenapa Nami dapat memukul Luffy yang terbuat dari karet? Bukankah serangan biasa tidak berefek terhadap Luffy? Apakah Nami mempunyai haki? Pertanyaan tersebut ternyata juga pernah diungkapkan dalam kolom SBS. Dalam SBS volume 43, seorang menanyakan, pukulan biasa tidak dapat menyakiti Luffy. Lalu kenapa dia luka dan memar ketika Nami memukulnya? Tolong jelaskan padaku. Lalu Oda Sensei pun menjawab, ketika anggota kru memukul satu sama lainnya, itu selalu semacam teguran dengan perasaan yang dalam. Itulah kenapa Luffy bisa sakit. Pukulan itu mengenai jiwanya. Saya bertaruh bahwa Nami berpikir jiwanya lah yang merasakan sakit yang teramat dalam. Iya kan? Begitu kata Oda Sensei. Dari penjelasan Oda di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pukulan Nami bukanlah menggunakan haki, tetapi lebih kepada ekspresi kekesalan Nami, dan berdampak kepada Luffy karena menyentuh jiwanya. Pasti di antara teman-teman ada yang kurang paham dari penjelasan Oda di atas, bukan? Lalu, mari kita menuju ke kolom SBS volume 62, ketika Garp memukul Luffy. Dalam SBS, seorang menanyakan, pada volume 45, ketika Garp memukul Luffy, kenapa dapat membuat Luffy sakit? Apakah itu kekuatan haki? Atau itu adalah cinta? Lalu Oda Sensei pun menjawab dalam kolom SBS 62 tersebut, dalam kasus ini, itu adalah cinta. Nah, jika kedua jawaban SBS ini kita hubungkan, maka dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pukulan Nami bukanlah haki. Sama seperti yang Garp lakukan, itu adalah pukulan cinta. Artinya dengan pukulan tersebut, itu berdampak menyakitkan pada hati dan jiwa Luffy yang diekspresikan melalui kondisi babak belur dan benjol yang sering ditunjukkan ketika Nami menghajar Luffy. Jadi itu adalah sebuah ekspresi bahwa Luffy benar-benar menyesal setelah dipukul oleh Nami. Baiklah, sekian penjelasan Fokuzer Anime tentang karakter yang ditakuti Luffy.